Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Muslika. Saya dari kelas mediasi semester 7. Pada video kali ini, saya akan membawakan satu materi dalam mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Materi yang akan saya bawakan yaitu berkaitan dengan proses dan mekanisme pembentukan peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan. Pembentukan Perpu mencakup beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap penyusunan. Yang ketiga, tahap pembahasan. Yang keempat, tahap pengesahan. Dan yang kelima, tahap terakhir yaitu tahap pengundangan. Dasar hukum dalam Perpu terkait dengan Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 52 tentang Peraturan Perundang-undangan, dan terdapat dalam Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan yang tadi telah disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan. Selanjutnya, pengajuan Perpu dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan menjadi undang-undang. DPR hanya memberikan peran untuk menyetujui atau tidak menyetujui Perpu tersebut. Jika Perpu telah disetujui oleh DPR, maka dalam rapat paripurna peraturan penggantian perundang-undangan dapat ditetapkan menjadi undang-undang, dan jika tidak diajukan. Mekanisme dalam penetapan Perpu ini diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pembahasan perancangan undang-undang tersebut sama halnya dengan pembahasan rancangan undang-undang yang lainnya, yaitu melalui 5 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, dan yang terakhir tahap pengundangan. Perpu dilakukan melalui mekanisme khusus, yaitu perancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu dapat diajukan oleh DPR ataupun Presiden. Terus jika rancangan undang-undang tentang pencabutan diajukan kepada DPR pada sidang paripurna, maka DPR tidak dapat memberikan persetujuan atas Perpu tersebut. Perpu memiliki syarat dan parameter, di antaranya yang pertama, adanya keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan ini belum ada dan dapat mengakibatkan adanya kekosongan hukum, serta adanya undang-undang tetapi undang-undang tersebut tidak memadai. Dan yang ketiga, adanya kekosongan hukum ini tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang baru secara prosedur biasa, karena akan membutuhkan waktu yang begitu lama, tetapi akan tidak memungkinkan karena adanya keadaan yang begitu mendesak dan harus segera diselesaikan. Mekanisme selanjutnya dalam Perpu yaitu pengambilan keputusan persetujuan terhadap Perpu dapat dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR, dan berdasarkan ayat pasal 53-nya, yaitu bahwa Presiden dapat mengeluarkan rancangan undang-undang ketika keadaan yang mendesak saja. Pembahasan yang ketiga yaitu proses penetapan dan pengundangan Perpu. Proses penetapan dan pengundangan Perpu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 menjelaskan bahwa
Apabila telah terjadi kegentingan yang memaksa, akan pemerintah dapat membentuk Perpu dengan menugaskan penyusunan rancangan perundang-undangan kepada menteri sesuai dengan bidang dan tugasnya. Yang kedua, Presiden dapat dapat memerintahkan dan menyusun para menteri agar berkoordinasi dengan Menteri Pemerkarsa dan lembaga yang terkait. Yang ketiga, setelah Perpu itu diselesaikan untuk disusun, maka Menteri Pemerkarsa dapat menerangkan Perpu kepada Presiden untuk ditetapkan. Yang keempat, membubuhi nomor dan tahun pada Perpu. Setelah itu ditampilkan ke Menkumham. Menkumham menandatangani dan mengunggah Perpu tersebut dengan menetapkannya kepada lembar negara. Perpu yang udah mengundang dan diajukan kepada DPR dalam sidang berikutnya. Udah. Sekarang ini negara Indonesia telah mengeluarkan Perpu dan DPR pun telah menyetujuinya. Perpu tersebut terdapat dalam nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan negara dan kestabilan sistem keuangan untuk penanganan pandemi. Di dalam Perpu tersebut mengandung ketentuan bahwa pejabat dan pemerintah agar tidak dapat digugat secara perdata maupun pidana. Perpu tersebut sejatinya bisa menjadi potensi untuk proses kegiatan korupsi. Cukup sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.